Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah. Lima waktu insyaallah ta'ala masih melanjutkan pembahasan tentang kedudukan wanita di dalam Islam. Kedudukan wanita dalam Islam bagian 2. Dan ini harus diketahui oleh laki-laki. Agar supaya laki-laki memperlakukan manusia sesuai memperlakukan wanita secara manusiawi dan sesuai dengan alaihi wasallam. Penjagaan Islam, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur. Nasiban mafruḍa. Pembagian pada laki-laki dan perempuan dalam hal waris itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan perasaan. Dalam masalah harta, tolong dikesampingkan. Contoh saja. Jika ada orang kaya terjadinya perpecahan sebelum dia wafat, maka hendaknya dia segera mengurus hartanya sebelum dia wafat. Betul-betul dikelirkan harta, diperjelas. Entah harta ini akan ditinggalkan sebagai warisan ataukah sebagian besar hartanya akan dihibahkan kepada anak dan istrinya. Maka harus diperjelas. Karena terkadang pembagian harta bagi sebagian orang itu enggan dilakukan karena pakai perasaan. Sedangkan manusia menuntut hartanya nggak pernah pakai perasaan. Iya atau tidak? Bukan tidak boleh cepat wafat gitu. Maksudnya jangan sampai wafat kecuali dia telah menyelesaikan urusan harta yang akan dia tinggalkan. Statusnya itu untuk apa? Apakah dia mau gitu loh? Dia meninggalkan dunia dalam keadaan keturunannya cekcok masalah harta. Silaturahimnya putus. Ya. Lawang punya anak yang berilmu semua saja loh, itu masih resiko. Punya anak banyak, anak ini berilmu semua, jadi ahli ilmu semua. Terus ayah yang meninggalkan harta, itu saja masih resiko. Apalagi kalau anaknya gak tahu ilmu agama, resikonya lebih besar daripada kondisi yang pertama. Sampai kami menjumpai ada seorang ayah, motivasinya ya beda dari yang lain. Dia mondoin anak itu motivasinya lain. Kalau biasanya para ayah, kenapa Pak anaknya dipondokin? Iya Ustaz, ngeri pergaulan sekarang gitu kan. Mikirnya pergaulan bahaya Ustaz. Bagus. Anak saya biar belajar Ustaz untuk ilmu. Bagus. Apa kata bapak ini? Iya Ustaz, saya pengen mati saya tenang. Biar anak saya ini Ustaz tahu dia.
tentang harta ini begini. Sampai anak itu diajarkan di sekolah ini ada namanya kelas online berkaitan dengan waris, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan muamalah. Jadi kalau libur itu anak dicekokin begitu terus. Dicekokin begitu terus. Alasannya apa? Kalau kamu pengen ayahmu ini wafat dalam keadaan tenang, tolong kamu belajar masalah harta. Kalau ayah yang sekarang suruh belajar masalah harta, buntu katanya. Ayah cuma tahu pokoknya pembagiannya begini. Adapun perhitungannya siapa? Ya anaknya yang masih muda-muda. Yang Allah berikan kemampuan untuk berpikir. Maka begitu pula dalam masalah warisan harta bagi wanita pun demikian. Maka harus diperhatikan, Islam telah meletakkan haknya wanita sesuai dengan kadarnya. Maka tidak boleh bagi wanita, laki-laki ataupun wanita, pembahasan khusus kita adalah wanita, untuk melampaui batas berkaitan dengan harta. Melampaui batas berkaitan dengan harta. Di antara yang sering terjadi ini, seorang suami meninggal, wafat. Seorang suami wafat. Oke? Meninggalkan harta. Kemudian anaknya ada 4 lah contohnya. Anaknya 4, ada yang laki, ada yang perempuan. Bapaknya wafat, anak itu minta bagi waris kepada ibunya. Ibunya mengatakan apa? Kamu ini kok tega sekali. Kuburan ayahmu masih basah. Kamu kok sudah nuntut waris ke ibu? Kamu ini durhaka. Saya ini ibumu. Kamu mau ngusir saya dari rumah. Padahal ibu ini menempati rumah itu selama dia belum membagi warisnya, belum menetapkan warisnya, dia berdosa. Dia berdosa. Padahal paling gampangnya gimana? Duduk bareng, datangkan apa? Notaris atau ahli waris, ahli ilmu yang paham tentang waris, catat di PPAT lah apa atau notaris terserah sudah. Pilih yang mana, banyak kok di dunia ini banyak. Bagi taksir, udah selesai. Pembagiannya selesai sudah. Bagi waris itu tidak harus, justru dalam Islam pembagian waris itu tidak menyebabkan adanya korban. Justru dengan rumah itu dibagi secara warisan yang benar, secara Islam, justru membebaskan sang ibu dari api neraka. Membebaskan sang ibu dari api neraka. Ustaz, kalau anak ternyata mengikhlaskan, Ustaz, ya udahlah, enggak usah dibagi dulu warisnya karena masih ada ibu. Bagaimana ini, Ustaz? Maka jawabannya adalah, jika memang ia demikian, maka harus dipastikan tidak ada ganjel-ganjel dalam hati. Namanya manusia, durung ketok duit. Durung ketok duit, lewes ketok duit. Ketutup kabeh. Manusia kalau sudah kelihatan fulus, ketutup semua. Tidak ada saudara wala. Tidak ada. Makanya dalam Islam itu diletakkan. Anaknya dapat waris sekian, istrinya sekian, anak-anaknya dapat semua. Dibagi sudah. Ibu tetap berhak untuk menempati rumah itu. Gak boleh ahli waris ngusir ibu itu dari rumah. Gak boleh. Dan ulama mengatakan 1 tahun. Ayo coba. Kalau rumah itu digunakan bagaimana, Ustaz? Biasanya, ini sering terjadi di Jawa. Saya kan anak yang tinggal di sini. Saya kan yang ngurus ibu sebelum wafat. Saya yang merawat orang tua. Masa iya saya diusut rumah ini? Kok yuk cetek goy? Ingat, harta tidak menunggu perasaan kita. Tidak butuh perasaan. Sekali lagi, harta dalam Islam tidak menggunakan perasaan, tapi menggunakan perhitungan. Kesannya terlihat kejam, tapi lebih kejam hisab kita di akhirat. Tidak lucu, Pak. Terus gimana, Ustaz, solusinya?
anak yang merasa berhak memiliki rumah ini, padahal rumah ini dimiliki bersama oleh ahli waris, ada warisan orang lain, maka haram bagi dia menggunakan harta warisan sebelum dibagi. Haram. Sama. Yang kedua, kalau sudah dibagi, kemudian anak ini pengen menetapkan diri di rumah itu, pengen tinggal, maka hendaknya bagi dia bersikap profesional. Dengan cara apa? Sewa, kontrak, tiap tahun, tiap bulan bagi ke ahli waris. Dan itu lebih selamat. Paham gak? Tidak ada perasaan. Teko, Ustaz. Tidak ngurus. Tidak ada perasaan. Dalam harta nggak ada perasaan. Dihisab nggak ada perasaan. Kita dihisab nggak ada perasaan, jemaah. Allah menghisab hamba harta itu dari mana dia dapatkan, untuk apa? Dengan cara apa? Kita menggunakan harta apa itu dihisab. Makanya hati-hati. Orang tua, Ustaz, menghibahkan harta kepada 4 anak contohnya. Dihibahkan rumah ini kepada anak 1. Yang lain nggak dikasih. Boleh atau tidak? Haram. Wallah haram. Orang tua sudah mau wafat. Dia berwasiat kepada semua anaknya. Nanti rumah ini sebelum ayah wafat, rumah ini untuk anak paling kecil karena dia ngurus bapak. Boleh atau tidak? Haram. Haram. Kenapa? Karena kalau dilaksanakan setelah ayah wafat disebut dengan wasiat, bukan warisan. Wasiat. Dan ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. La wasiyata liwaris. Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Bingung ya jemaah ya? Tenang, belum di akhirat ini. Saya di dunia ini. Urusan harta bingung aja. Belum di akhirat. Tolong. 2025, 2026 itu bukan berarti tahun-tahun di mana manusia semakin mengetahui tentang harta, enggak. Banyak orang pengen tahu nyari harta, tapi banyak orang yang tidak tahu bagaimana dia menjadikan harta peninggalannya itu halal bagi orang-orang setelahnya. Itu problem sekarang. Itu problem sekarang. Coba. Gimana statusnya tadi, Ustaz? Rumah hasil pemberian orang tua karena anak terakhir contohnya. Atau anak pertama ini ngurus orang tua, Ustaz. Haram hukumnya. Kalau dia diberikan setelah ayah wafat, maka dia mendapatkan wasiat dan dia adalah ahli waris. Haram hukumnya ahli waris mendapatkan wasiat. Pertama. Yang kedua, ini diberikan oleh ayah sebelum wafat. Rumah ini, Ustaz, diberikan kepada anak pertama sebelum ayah saya wafat. Ini karena kamu tidak berkecukupan, kurang hidupmu, tak kasih kamu rumah. Tak kasih kamu rumah. Ini saudaramu sudah berkecukupan. Alhamdulillah, adik-adikmu kerja bagus gajinya, adik-adikmu kerja bagus semua. Cuman kamu saja, nak. Jadi tak kasih kamu satu rumah ini. Maka itu disebut dengan hibah. Dan hibah dalam Islam wajib setara untuk semua anak. Kalau satu anak dikasih satu rumah, maka semuanya harus dikasih. Harus dikasih. Loh, yang ini mampu, nggak ngurus, kasih. Nggak ngurus. Harta itu nggak usah pakai perasaan, pakai hitung-hitungan. Jadi orang perhitungan dalam masalah harta daripada dihitung di akhirat. Selesai kita dihitung jemaah. Udah berdiri mancengah abid kalau kata bahasa Madura. Udah berdirinya lama, ditanya-tanya pula, dikulitinnya dikit-dikit itu. Belum lagi ujung-ujungnya ada yang haram, yang halal saja dihisab, apalagi yang haram diazab, selesai. Kasih anak ini. Pada suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya sudah memberikan anak saya seorang budak.
Dia punya kalau nggak salah anaknya 4 atau 5. Saya kasih ke si fulan anak 1 ini, ya Rasulullah budak. Nabi mengatakan, awalnya laki-laki mengatakan, tolong ya Rasulullah, maukah engkau jadi saksi transaksi hibah ini? Nah, ini menunjukkan apa jemaah? Kalau mau hibah kepada anak, jangan cuman pakai mulut. Nah, pokoknya nanti untuk kamu nak. Ini buat kamu nak. Buat kamu, buat kamu, buat kamu. Nggak bisa. Tulis surat. Tanda tangan, cap 3 jari, apakah terserah. Sahkan dengan data dan undang-undang. Ada kertasnya, ada suratnya, apa segala macam. Itu sebagai dalil tadi itu. Maka Rasulullah mengatakan kepada laki-laki ini, ini aja yang saya kasih budak. Apa kata Nabi? Wallahi aku tidak ingin menjadi saksi atas transaksi ini. Nabi berlepas diri. Apa kata Nabi? Tarik kembali pemberianmu. Tarik kembali pemberianmu. Solusinya gimana? Tarik kembali pemberian itu. Ayah harus menarik kembali pemberian itu. Tarik. Lah kasihan, enggak ada kasihan. Tarik. Sana enggak ada perasaan. Tarik. Sudah ditarik, jual rumahnya, jual budaknya, taksir harganya, bagi duitnya. Rata no. Jadi hisab yang hibah yang halal. Nah, gitu. Ustaz, kalau ternyata ayahnya sudah meninggal, rumah ini sudah dihibahkan kepada satu anak dari 4 bersaudara. Hukumnya gimana, Ustaz? Tanyakan kepada yang lain. Hukumnya gimana? Harta ini dikembalikan kepada batal hibahnya, dibatalkan hibahnya, kami lagi dibatalkan hibahnya, dikembalikan kepada harta ayah dan dibagi secara waris. Loh Ustaz, 3 saudaranya itu, saudara lain itu nggak nuntut kok Ustaz. Durung ketok duwe. Udah, kuncinya 1. Durung ketok duwe. Tiba-tiba rumah itu ditawar orang. Oh, kayaknya bagus nih. Saya tawarlah 2M. 3 nih tahu kalau rumah ini 2M. Legowo. Masya Allah malaikat Jibril kabeh duluri. Iya jemaah. Iya. Cekcok dikit aja, lah disebut. Terus gimana solusinya? Kembalikan kepada harta ayah. Dan bagilah secara waris. Atau kalau enggak, anak yang dapat rumah ini nyusui ke saudaranya. Taksir harganya berapa? 2M rumah ini ternyata. Datangkan ahli pertanahan, datangkan notaris, datangkan. Bersikaplah fair, bersikaplah jujur dalam masalah harta. Nggak lucu wallahi jamaah. Terlihat enak di dunia tapi sengsara hidupnya. Jangan ngambil hak orang lain. Termasuk karib kerabat kita terutama. Sudah? Datangkan notaris, taksir semua harganya, susui. Saudaranya disusui. 2M dibagi 4 contohnya. Contohnya dapatnya berapa? 500 jutaan. Ya udah susui. Buat dia sudah dapat rumah, saudara 1 500. Contoh ini ya. Ya kalau pakai konsep waris Ustaz gimana? Ya kalau ada laki-laki dan perempuan ya 2:1 nanti. Hitung persentase. Gimana? Rumit kan masalah harta? Iya jemaah. Dan ini terjadi. Ada berita seorang anak menuntut ibunya di kejaksaan, betul nggak? Di pengadilan, ada bisa kok searching Google. Anak kandung menuntut ibu. Sebab utama apa? Waris. Artinya apa? Seorang ibu, seorang istri, dia sudah punya hak tersendiri. Seorang suami boleh kok dia menghibahkan hartanya kepada istrinya semasa suami ini hidup, boleh? Boleh, sangat boleh. Beli rumah, Dek, tak hibahkan ke kamu ya. Rumah ini atas nama kamu ya.
tak buatkan surat hibah ya. Tuh, boleh? Boleh. Kalau semua harta suami dihibahkan kepada istrinya, Ustaz, gimana hukumnya? Kasihan anaknya. Kasihan anaknya. Anaknya nggak dapat apa-apa. Dia meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah dari sisi finansial. Dan itu yang sering terjadi. Sampai ada keyakinan di sebagian masyarakat, ya, nggak tahu masyarakat sini iya apa enggak itu. Sebagian keyakinan masyarakat mengatakan kalau mau beli rumah atas namakan istri, semua atas nama istri, asetnya atas nama istri, biar nggak direbut saudara suami. Sebenarnya pokok suami istri ini punya anak, ada anak lakinya, aman dia. Paham nggak sih? Tinggal istrinya digedein hibahnya. Yang penting jangan dihabiskan untuk hibah semua. Karena nanti supaya ada harta yang ditinggalkan dan layak untuk dibagi sebagai warisan sehingga saudara ayah dapat. Kalau memang harus dapat, paham enggak di sini? Dan tidak ada yang terzalimi satu sama lain. Jadi istri boleh dihibahkan, boleh sebagiannya saja. Sisanya hibahkan ke anak, hibahkan ke anak, hibahkan ke anak. Boleh? Boleh jemaah. Sisain emas 10 gram aja udah. Udah, sisain dihibahin semua boleh, Ustaz? Boleh. Kan lumayan kalau emas 10 gram kan? 10 tahun lagi naiknya udah lumayan kan? Iya, ya udah. Ini 10 gram tak tinggal, jangan dihibahkan. Ini untuk waris. Ya udah. Fulan wafat meninggalkan emas 10 gram. Ya udah 10 gram itu sudah. Ya dibagi. Lah terus rumahnya ini gimana? Rumahnya sudah dihibahkan ke istrinya. Mobil ke anaknya, mobil satunya ke anaknya, anaknya sudah dapat hibah duit sekian, yang satu dapat perhiasan nilainya hampir sama. Ya udah 10 gram ini, emas 10 gram ini dibagi nanti. Buat anaknya sama istrinya boleh? Boleh, sah. Enak kan kalau tahu kan? Boleh selesai. Boleh jemaah. Mungkin nggak boleh lagi ada sebagian pihak yang merasa gundah gulana atau wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Itulah kenapa jemaah kita ini sangat-sangat penting kita ini belajar urusan agama, terutama berkaitan dengan harta. Karena harta itu, kalau orang terfitnah dengan harta, itu hilang imannya, hilang takwanya. Hilang takwanya hilang. Mau dia nasallallahu salamat al-afiyah fid dunya wal akhirah, mau dia orang alim ataupun bukan orang alim, hilang. Kalau sudah terfitnah dengan dunia, hilang. Semoga Allah melindungi kita semua. Ya, hilang. Jadi jangan aneh kalau nanti dengar ada berita bahwasannya ada orang alim, contohnya tokoh masyarakat, dia tahu ilmu, dia menggunakan wakaf untuk dirinya sendiri, di atas namakan pribadi, ini haram hukumnya. Dan ini kan fitnah harta ini. Fitnah harta. Ya, fitnah harta. Dan na'udzubillah, fitnah harta tidak melihat siapa, dia punya ilmu ataukah tidak. Selama orang yang hilang imannya, berkurang imannya dan ketakwaannya, habis. Dia terfitnah dengan harta tersebut. Kembali kepada pembahasan kita, masalah wanita memiliki hak untuk memiliki harta, ya, dan baik itu dalam bentuk mendapatkan warisan ataupun diwariskan. Kemudian kedudukan wanita dalam Islam juga adalah naha 'anil idrari biha. Allah melarang dari menyakiti atau berbuat sesuatu yang membahayakan wanita. Di antaranya adalah ketika seorang laki-laki ingin mengambil harta wanita tanpa hak, suami mengambil harta istri tanpa hak, maka ini hukumnya adalah haram. Atau seorang laki-laki mempertahankan pernikahannya dengan tujuan untuk memudaratkan istrinya, maka ini hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 231, "Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu."
Janganlah kamu menahan mereka para wanita, istri-istrimu, diraran dengan tujuan untuk memberikan kemudaratan li ta'tadu dengan cara yang sengaja. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ya, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 20, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin. Jika kalian ingin mengganti kedudukan istri dengan istri yang lain, artinya kalau kalian ingin menceraikan istri kalian kemudian ingin mengganti dengan istri yang lain, apa kata Allah? Sedangkan kalian telah memberikan harta kepada istri kalian yang akan dicerai ini, ya, maka tidak boleh bagi kalian untuk mengambil harta tersebut sedikit pun. Jadi apa yang sudah dikasih oleh seorang suami kepada istrinya tidak boleh diambil lagi. Penting nggak berarti surat hibah itu? Penting jemaah. Namanya suami istri pasti berpisah, apapun itu bentuknya. Minimal kematian. Udah. Ya, maka tidak boleh kalian mengambilnya. Ata'khudunahu buhtanan wa ismam mubina? Apa kalian mengambil harta tersebut buhtanan wa ismam mubina? Dengan penuh kedustaan dan dosa yang jelas? Lihat, Allah Subhanahu wa taala mensifati laki-laki tidak boleh memudaratkan wanita. Ya, fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Ya, tahanlah wanita tersebut dengan cara yang ma'ruf, tidak boleh memudaratkan mereka atau lepaskan dengan cara yang ma'ruf. Kemudian di antara hak wanita juga adalah wanita memiliki hak untuk menuntut ilmu. Ya jemaah, wanita memiliki hak untuk menuntut ilmu. Oleh karena seorang suami wajib menyediakan waktu untuk istrinya belajar ilmu agama. Tidak boleh menelantarkan istri dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Ya, kenapa? Karena banyak sekali para wanita yang tidak mengetahui urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan wanita. Disebabkan kenapa? Disebabkan apa? Disebabkan karena wanita tidak memiliki waktu untuk belajar ilmu agama. Suami harus, ya kalau memang bisa dibawa ke majelis ilmu seperti ini ya dibawa. Kalau memang tidak memungkinkan, sediakan waktu 1 jam, 2 jam, setengah jam aja untuk nyimak pengajian. Dan alhamdulillah sekarang belajar online, belajar agama online kan banyak. HSI itu kalau mau diurut-urut itu, ya suami itu harusnya serius gitu loh. Kalau istrinya ikut HSI gimana Ustaz? Ya suami harus, justru suami menganjurkan, Dek ikut HSI. Ayo sama-sama belajar. Ingetin tiap pagi sudah diisi belum HSI-nya, jangan sampai di DU. Kan banyak itu umahat-umahat ikut HSI di DU. Kenapa? Tidak pernah ngerjain soalnya. Soal ulangan tiap hari nggak pernah dikerjain. Pelajarannya nggak pernah didengerin. MP3 lagi padahal. Ya, iya sudah Allah mudahkan jemaah. Allah mudahkan fasilitas kita untuk mencari ilmu. Wallahi mungkin Aisyah radhiyallahu anha kalau melihat para wanita sekarang dimudahkan jalannya menuntut ilmu, ruangnya ini dimudahkan, tapi saya tetap tidak mau belajar. Aisyah geleng-geleng. Iya, apa alasannya gitu? Maka begitu pula seorang suami harus menyediakan waktu kepada istrinya. Karena istri harus berdiri di atas ilmu. Seorang istri harus melayani suaminya sesuai dengan ilmu yang Allah berikan. Seorang wanita harus mendidik anaknya sesuai dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, maka wanita harus menjadi istri yang berada di atas ilmu. Menjadi seorang ibu yang berilmu. Maka suami wajib menyediakan fasilitas belajar ilmu agamanya untuk istrinya. Tidak boleh suami kikir. Tidak usah kamu pengajian. Tidak usah tahu apa-apa. Tidak usah. Nggak boleh. Seperti itu nggak boleh jemaah. Berat. Kita ini laki-laki nih ya. Laki-laki nih. Mau punya istri seorang ulama contohnya. Itu saja hisab kita tetap berat Pak. Tetap berat. Apalagi punya istri yang belum tahu urusan agama, sehingga kalau dia salah kita yang dapat dosanya. Loh bukannya dia Ustaz yang dapat dosa, loh kita yang nggak ngajarin dia. Makanya wanita itu punya hajat, punya hak untuk menuntut ilmu agama.
Kemudian di antara penjagaan syariat Islam dan keistimewaan wanita dalam Islam adalah Islam menganjurkan wanita untuk berhijab dan menutup auratnya. Karena wanita dalam Islam itu begitu berharga. Tidak boleh wanita itu dilihat oleh laki-laki lain. Dan laki-laki harus memiliki sifat ghairah ataupun cemburu. Cemburu, harus punya rasa kecemburuan yang tinggi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala belum menikah di usia 40 tahun. Pada suatu ketika beliau rahimahullahu ta'ala kedatangan tamu. Kemudian dari dalam rumah beliau terdengar suara sandalnya istri beliau. Srek, sandal yang melangkah. Maka Imam Ahmad masuk ke dalam dan mengatakan, wahai istriku, wahai Ummu Abdillah, pelankan suara sandalmu supaya tidak terdengar oleh tamu. Mungkin, bukan mungkin, kalau zaman sekarang dianggap berlebihan, Pak. Dianggap berlebihan. Untung kita nggak hidup zaman Imam Ahmad, Pak. Untungnya itu, kita nggak hidup di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Bahkan yang banyak terjadi adalah para istri dikumpulkan dengan laki-laki ajnabi meskipun itu adalah karib kerabat kita. Terutama kalau momen-momen Idul Fitri, bentar lagi Ramadan nih. Non mahram dicampur jadi satu, anak perempuannya dicampur jadi satu dengan sepupu-sepupunya yang laki-laki. Padahal anak perempuannya sudah balik. Kalau belum balik nggak apa-apa. Makanya kalau punya anak perempuan, mainkan sama sepupunya sebelum anak ini balik. Biarin. Soalnya kalau sudah balik, itu sudah mulai harus jaga diri masing-masing. Nggak boleh ketemu, nggak boleh komunikasi yang tak perlu. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena sepupu itu bukan mahram. Nah itu. Ini harus diperhatikan. Ya. Oleh karena di antara anjurannya, perintahnya adalah berhijab. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita kaum mukminin agar supaya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Jalabib jamak dari jilbab. Jilbab itu adalah pakaian yang menutupi bagian dada sampai ke perut. Ini batas minimal. Ya. Yang maksimal gimana? Menutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan para wanita mukminah di zaman dahulu, tidaklah mereka terlihat sedikit pun dari anggota tubuhnya, kecuali telah tertutup dengan kain yang rapat. Anda tahu Ibunda Maryam alaihissalam, ya, ketika Nabi Zakaria alaihissalam menemui Maryam fil mihrab, atau mihrab, ini masjid. Dalam bahasa Arab ini masjid. Ini masjid. Di masjid itu ada bilik kecil, tempat imam yang dibatasi dengan tembok kanan kiri, itu namanya mihrab. Jadi Ibunda Maryam itu sangat-sangat tersembunyi. Bukan di ruangan yang besar, diakses semua orang, enggak. Ada ruangan, dalam ruangan ada ruangan lagi. Itu disebut dengan mihrab. Ternyata wanita itu dihargai sedemikian rupa, ya, sejak zaman dahulu, terutama ketika datangnya agama Islam. Ya, dijaga dengan apa? Dengan hijab. Di antaranya juga adalah wanita dimuliakan oleh Allah melalui agama Islam dengan larangan safar tanpa mahram. Safar tanpa mahram. Ya. Baik. Tanpa mahram. Harus ada mahram. Batas minimal mahram itu seperti apa, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan anak usia balik, ada yang mengatakan tamyiz itu sudah cukup. Intinya anak ini sudah mengerti. Ini ibunya, ini orang lain. Sudah ada rasa
tanggung jawab, muncul rasa tanggung jawab terhadap ibunya. Itu tamyiz. Kalau memang seperti itu, maka sebagian ulama mengatakan boleh. Kalau ternyata tidak ada mahramnya, maka tidak boleh wanita safar tanpa mahram karena mudaratnya sangat-sangat besar. Kecuali dalam keadaan darurat, tahu batas darurat ya. Jadi kalau tidak safar mengancam nyawa, itu baru disebut darurat. Kalau sini Malang, Ustaz. Nah, antum anggap apa? Sini Malang safar apa enggak? Safar ya. Jamak kan? Jamak berarti pakai mahram. Ada di lucu ibu-ibu satu mobil berangkat ke Malang. Enggak ada mahramnya. Tapi di Malang jamak, kok iso? Berangkat ke Malang enggak pakai mahram, tapi nyampe Malang jamak se kosor. Sudah jamak se kosor. Nah, ini bagi kami Ustaz, Malang safar dalam hal sholat, tapi tidak safar dalam hal mahram, tidak boleh. Iya Pak, kalau sini Bangil Pak, tidak tahu Bangil menurut kita safar atau bukan? Enggak ya, enggak lah ya, makanya masih boleh, Ya selama itu pun selama suami mengizinkan wanita untuk keluar. Jika wanita itu belum punya suami atau tidak memiliki suami, maka dia harus izin kepada walinya. Entah ayahnya, entah anak laki-lakinya yang memang sudah baligh, maka dianjurkan bagi dia, diwajibkan bagi dia untuk minta izin kepada walinya. Ya, dan lebih baik yaitu dengan mahramnya. Kemudian di antara cara Islam memuliakan wanita, ini belum bisa ya? Kurang berapa menit? 2 menit lagi. 3 menit. Okay. Di antaranya adalah wanita wajib menggunakan wali saat menikah. Menggunakan wali saat menikah. Harus ada walinya wanita itu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah, tidak dianggap menikah ya tanpa wali. Ini terutama bagi wanita, agar supaya diperjelas. Ini walinya siapa? Ayahnya siapa? Jika wali utamanya adalah ayah ini tidak ada, maka boleh diganti oleh wali yang sah. Saudara laki-laki kandungnya wanita ini. Atau anak laki-laki yang sudah berusia baligh dan sudah mengerti tentang akad nikah atau hukum akad nikah, atau bersedia untuk menikahkan ibunya mungkin. Boleh? Boleh. Atau saudara laki-laki wanita ini boleh? Boleh. Kalau tidak ada semuanya, maka diambil dari paman dari pihak ayah. Paman, saudara kandungnya ayah. Bukan saudara ipar, apalagi saudara tiri, bukan. Kalau tidak ada kakek, ya paham ya, kakek dari jalur ayah. Nah ini, tapi rata-rata nanti larinya kalau habis dari ayah nggak ada, biasanya langsung ke saudara laki-laki ayah. Kalau saudara laki-laki ibu boleh nggak? Nggak boleh. Tidak boleh. Ya, maka ini harus diperjelas. Terutama kalau anak perempuan ini adalah anak, gimana ngomongnya? Anak dari hasil perzinahan. Maka dia terputus sama sekali perwalian kandungnya. Allahu a'lam bishawab. Ini lagi seru tapi isya nih. Ya, monggo.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Nyambung kembali berkaitan dengan wanita dan perwalian. Wanita ketika menikah wajib menghadirkan wali. Maka jika ada walinya, maka dia harus dihadirkan. Namun jika anak ini ternyata seperti tadi, dari hasil perzinahan, maka terputuslah walinya. Terputuslah walinya. Maka wali bagi anak seperti ini, itulah kasihannya ya. Itulah akibat buruk dari perzinahan. Terputus nasabnya anak perempuan ini terputus akhirnya. Dari ayahnya. Dia hanya bernasab kepada ibunya. Ya kalau anak laki sih mending ya, meskipun kasihan juga ya. Tapi kan mending dia menikah, tidak perlu pakai wali juga, apa gitu loh. Tapi kalau anak perempuan, jadi beratnya itu begitu. Nanti dia tinggal datang saja ke KUA. Ini kan bisa tanya nih besok nih KUA nih kalau buka, ya kan dekat KUA. Nah, gimana Ustaz? Gimana Pak? Jadi tinggal nanti walinya adalah wali hakim, diserahkan kepada KUA. Entah gimana nanti nulisnya gimana. Terserah pihak KUA-nya seperti apa nanti kebijakan negara. Artinya apa? Diserahkan kepada wali hakim untuk menjadi wali bagi dia. Ya, maka inilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan itu tercantum dalam buku nikah, betul nggak? Iya. Mana sekali seumur hidup lagi kan? Nah itulah, itu panjang. Efek buruk dari na'udzubillah perzinahan itu panjang. Panjang. Betul-betul panjang. Ya, sampai masalah nikah pun, pernikahan itu bukan berarti selesai. Ya alhamdulillah selesai. Tapi kalau melihat pada bukunya, walinya pun bukan ayahnya. Bukan saudara ayahnya. Bukan keluarganya, bukan. Kasihan. Orang lain. Dan itu sudah opsi terakhir itu sudah. Apa itu? Wali hakim. Wali hakim. Makanya dalam Islam itu kan, karena memuliakan wanita, wanita itu nggak boleh nikah tanpa wali. Seperti karena mungkin sudah terlalu cinta kemudian kawin lari. Nggak boleh dalam Islam. Tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, kenapa? Karena harus jelas walinya siapa. Dan kalau masih hidup harus wali yang masih hidup. Wali yang masih hidup harus. Tapi wali yang masih hidup dia nggak mau jadi wali.
buat surat pernyataan bahwa dia menyerahkan urusan perwaliannya kepada pihak ketiga, yaitu KUA. Harus. Nanti sama KUA-nya kan dia. Sekarang alhamdulillah ada seperti itu. Nih suratnya. Surat pernyataan bahwasanya Anda menyerahkan perwalian dari Anda kepada kami, pihak KUA. Begitu. Begitu. Ya. Karena terkadang ada juga bapak yang tidak mau menjadi wali bagi anak perempuannya. Bisa jadi faktornya karena nggak teko, nggak kuat, namanya anak perempuan yang dia sayangi kan gitu. Nggak teko, akhirnya biasanya juga nggak perlu surat pernyataan dulu, Pak. Nanti biasanya pas acara akadnya, ya bapak yang mau, nggak kuat Pak, monggo jenengan mawon diwakilkan. Nanti saya sudah ngomong malah pingsan. Ayahnya takut pingsan, akhirnya diwakilkan kepada pihak KUA. Boleh? Boleh. Tapi nanti tetap itu ada suratnya. Ya, ada suratnya tersendiri bahwasanya itu ada penyerahan wali. Nah, dalam bab fikih itu kan penyerahan wali itu ada apa namanya? Bukan akad namanya. Apa namanya, coba? Ikrar, taukil. Ya. Ikrar perwakilan wali. Saya sebagai walinya siapa, kata Pak Paijo, ya, wali kata Pak Paijo, wali putri saya, maka saya pindahkan perwalian ini, wakilkan kepada pihak KUA. Nah, itu baru nanti yang menikahkan adalah pihak KUA. Ya, lihat bagaimana Islam memandang wanita begitu berharga, agar supaya wanita ini jelas nasabnya, pernikahannya mulia, maka harus ada wali. Kemudian yang terakhir, ini bukan pembahasan terakhir sebenarnya. Sebenarnya ada sekitar 60 poin, tapi kita baru nyampe ke 19. Ya, masih banyak ini. Nggak tahu nanti ini ketemunya sampai bulan Ramadan lagi kayaknya. Ramadan tahun depan. Ya, kalau mau bahas masalah wanita terus ini ya. Ya, di antaranya juga adalah wanita tidak diwajibkan untuk sholat jamaah. Itu memuliakan wanita, coba. Coba wanita wajib sholat jamaah seperti laki-laki. Kasihan. Maka yang wajib sholat jamaah itu hanyalah laki-laki. Para wanita tidak wajib. Para wanita tidak wajib. Dan sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Sudah, itu keringanan. Keringanan dari Allah untuk wanita. Dan itu memuliakan wanita. Ya, itulah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita dengan sedemikian rupa agar supaya wanita ini terjaga, agar supaya wanita ini berharga, agar supaya wanita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhiratnya. Dan kita sebagai laki-laki, kita harus menjaga para wanita yang ada di rumah kita, baik istri kita, anak-anak kita, karib kerabat kita, ibu kita, ya, dan setiap orang-orang yang berada di bawah naungan kita dari kalangan para wanita, maka wajib untuk dijaga, dididik, dan diarahkan. Karena besar tanggung jawab kita sebagai seorang seorang pria atau laki-laki, dan beratnya hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.